Oke, ini lanjutan dari video sebelumnya terkait tentang business plan. Pada video sebelumnya kita preparing the business plan, apa-apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menulis business plan. Dan sekarang video ini akan membahas tentang writing the business plan. Eh, sebenarnya di buku yang kita bahas ini, di buku History Why Some Business Plans Fail, ini sebenarnya ditampilkan di akhir part ini. Cuma saya majukan dulu ke depan sehingga supaya aware ya dengan apa yang akan kita bahas kali ini. Ada lebih baik kita lihat alasan-alasan kenapa beberapa business plan itu gagal. Pertama, karena tujuan-tujuan yang disampaikan di business plan itu berlebihan ya, lebay ya, tidak cocok antara resource yang tersedia dengan apa yang ingin dituju. Jadi kita saja sudah bisa menilai, kita menyampaikan tujuannya saja sudah melihat ini nggak mungkin dilakukan. Dan ini biasanya tapi tetap aja dilakukan, mencoba untuk memaksakan, akhirnya business plan-nya gagal. Lalu objectives are not measurable. Nah, ini berbicara tentang target-target kecilnya itu juga nggak bisa diukur ya. Nah, ini yang agak susah juga. Jadi kalau misalnya mau masuk ke fase pertama, dia mendapatkan profit berapa, terus keuangannya berapa. Nah, contoh-contoh semacam itu. Tidak miserable. Yang penting, wah ini sukses. Level sukses itu kan masih banyak, nggak, dan nggak bisa diukur kalau sukses ya. Tapi kalau misalnya dapat 3 bulan pertama kita dapat profit sekian, atau kita bisa mengukur penjualannya sekian. Kalau misalnya nggak cocok penjualannya, strategi apa yang harus kita lakukan untuk periode berikutnya. Kira-kira seperti itu. Miserable. Kita kalau ngomongin miserable, berapa, kapan, kira-kira itu ada uh, yang bisa kita ukur. Lalu alasan ketiganya kenapa gagal ya business plan, entrepreneur has not made a total commitment ya to the business or even their family ya. Entrepreneur di sini ya cuma mengerjakan business plan, usaha, tapi nggak secara totalitas komitmen terhadap apa yang direncanakannya pada business plan. Nah itu yang agak susah, yang akan jadi susah ya. Karena si entrepreneur nggak fokus, apalagi terganggu lagi dengan kenapa nggak kompak dengan keluarganya juga, itu akan menjadi rintangan. Lalu yang keempat, ini kurangnya pengalaman terkait apa yang sudah direncanakan. Nah, biasanya kalau misalnya kita kurang berpengalaman, berarti kan kita kurang pengetahuan terkait tentang apa yang kita rencanakan. Dan itu seharusnya di dalam business plan itu kita bikin strateginya, salah satunya itu merekrut atau bagaimana berkonsultasi dengan orang yang benar-benar bisa memberikan kita pemahaman atau menggali kita supaya kita mendapatkan experience atau pengalaman terkait apa yang akan kita rencanakan, sehingga nanti kita nggak kaget pas di lapangannya. Dan kadang dia hanya bisa merencanakan, wah besok kita rencanakan ini, kita harus IT-nya harus yang lebih uh, canggih apa segala macam, tapi sementara dia nggak paham tentang IT dan tidak mau merekrut orang IT. Nah itu juga menjadi salah satu ya. Lalu berikutnya no sense of potential traits ya. Kita nggak, susah merasakan bahwa adanya potensi-potensi ancaman dan kelemahan dari bisnis yang sedang diusahakan. Nah, ini kita harus paham nanti di salah satu bagian dari business plan itu, salah satunya itu bagaimana kita menganalisa lingkungan dan industri yang akan kita gelutin. Lalu nanti dilengkapi lagi di bagian hampir ke bagian terakhir itu, nanti di business plan itu adalah bagaimana kita menilai resiko-resiko yang kemungkinan muncul. Nah, setelah kita mengidentifikasi resiko-resiko yang akan muncul, itu bukan hanya kita identifikasi, tapi kita udah mempersiapkan solusinya. Nah itu. Jadi semakin banyak resiko yang kita identifikasi, akan semakin gampang pula kita nanti pada saat di lapangan terjadi kejadian yang tidak kita ini, kita sebenarnya udah, oh ini gini nih caranya. Udah ada kita rencanakan di bisnis plannya kita gitu. Ya.
Yang terakhir alasannya menurut buku His Rich ya, no customer need. Nah ini yang paling parah. Kita nggak mengestablish atau menciptakan kebutuhan di pasar sasaran kita. Produk kita seperti yang disampaikan di video sebelumnya, ide kita sudah bagus, tapi tidak menutup kemungkinan ide kita itu tidak dibutuhkan oleh pasar pada saat itu. Nah, sehingga produk kita nggak laku. Pasar sasaran kita kan nggak butuh, ngapain juga harus dipaksakan membeli, sehingga kita eh, akhirnya produk yang kita coba tawarkan malah nggak laku. Dalam writing the business plan, ini kalau bagi si potential investor ini adalah complete picture and understanding of new venture. Karena ngomongin apa? Kalau ngomongin business plan ini berarti kita menawarkan sesuatu yang baru. Si investor maupun si yang akan meminjamkan Anda dana, ini pastinya ingin tahu seberapa seperti apa, kira-kira akan seperti apa nanti jalannya, bagaimana caranya usaha ini berjalan. Ini harus dia harus komplit dan juga memahami new venture ini, karena kalau new venture, ngomongin new venture berarti belum ada saat ini gitu kan. Tentunya kita menggambarkannya melalui business plan ini, ya. Dan bagi si entrepreneur tersendiri, ini manfaatnya, ini bagian yang kedua ya, it should help the entrepreneur to clarify his or her thinking about the business ya. Berbicara dengan dia menulis business plan ini, dia akan semakin jelas, clarify ya, jelas bahwa oh, setelah saya sampaikan ada ide ini, tapi untuk mewujudkan ide ini ternyata bisnis plan yang saya siapkan ini ternyata banyak loh. Nah, ini nanti ketahuannya setelah Anda bikin bisnis plannya yang tertulis itu. Nah, di sini dia manfaatnya ada saat ya, ini mengulangi video sebelum juga ya. Ada complete picture yang harus kita sampaikan kepada si calon investor. Terus bagi diri kita sendiri sebagai entrepreneur ini akan memperjelas lagi ide kita. Jadi lebih terang lagi idenya nanti. Nah, di outline of business plan ini ada 8 ya yang utama di sini, yang sebenarnya dari 2 sampai 8 ini yang utama. Dan ini disilahkan aja nanti eh, dari beberapa format proposal bisnis, kalau misalnya seperti kompetisi ya, seperti program kreativitas mahasiswa itu tahun lalu diselenggarakan oleh Kementerian Riset ya. Cuma nggak tahu di tahun 2020 karena kita kementeriannya sudah Kementerian Formasi baru, apakah itu nanti di bawah Kemendikbud atau di Kemenristek, kita juga belum tahu. Kalau misalnya seperti kompetisi semacam itu akan formatnya akan berbeda. Cuma kalau misalnya business plan itu format yang standarnya atau misalnya yang menjadi acuannya ini outline ini, saya nggak bisa bilang ini standar, tapi ini bisa menjadi acuan apa-apanya yang kita perlukan dalam membuat business plan ya. Cuma untuk beberapa format seperti event-event tertentu dia akan punya format tersendiri. Apakah kalau misalnya ada perusahaan yang mengadakan pertandingan business plan ini, dia akan punya format tersendiri outline-nya. Kalau misalnya kompetisi seperti PKM, kegiatan-kegiatan PKM itu dia akan punya format sendiri. Dia akan lebih banyak bagaimana fokusnya, bagaimana kita menggunakan dana yang sebesar yang dia siapkan, yaitu kalau tahun lalu 2019 yaitu 12,5 juta ya untuk PKM, skim kewirausahaan, lalu mengutamakan fokus kepada produknya. Nah, sementara di business plan sebenarnya bukan hanya produk yang ditampilkan, tapi banyak ya, dari marketing, strategi, organisasi, lalu mengakses, menilai resiko, semuanya banyak di situ, lebih komplit lagi. Nah, baik, ini dia
template business plan yang bisa kalian download di website perkuliahan kewirausahaan ya. Di sini uh, ada 9 bagian dari business plan, di mana di outline ini yang pertama kali yang kita tampilkan ya, yaitu adalah introductory page atau halaman pengenalan, atau bisa kita sebut covernya. Apa aja yang perlu kita tampilkan di bagian cover, yaitu pastinya tuh nama dan juga alamat perusahaan. Di bagian ini Anda bisa masukkan nama perusahaan atau brand yang sedang Anda bangun atau kembangkan, kemudian alamat lengkap usahanya ya, sampai selengkap-lengkapnya alamat usahanya, dan bisa diakses melalui surat ya. Lalu informasi terkait siapa entrepreneursnya, timnya siapa saja, bisa bikin 3 atau yang pasti ini founder ya. Lalu yang bagian berikutnya di cover itu menjelaskan kontak ya, yang bisa di informasi-informasi penting lainnya terkait tentang media ya. Salah satu contohnya website, bila sudah mempunyai website, Facebook page, Twitter, Instagram, dan tak kalah pentingnya nomor telepon yang bisa dihubungi bila si pembaca proposal usaha ini ingin berbicara lebih atau ingin mendapatkan informasi lebih lengkap melalui telepon. Lalu kemudian email. Di bagian cover tidak kalah penting juga deskripsi dari usaha Anda. Tuliskan saja di sana terkait tentang perusahaannya, tentang apa yang melatar belakangi usaha Anda, bergerak di bidang manufacture atau services. Kemudian statement of financial needs ya. Anda kalau misalnya proposal ini ditujukan untuk mendapatkan pinjaman, sebutkan berapa pinjaman dan kemungkinan dalam jangka waktu berapa lama. Pada contohnya 15 juta rupiah dalam jangka waktu dibayar setelah 3 tahun. Ini contoh ya. Lalu yang terakhir statement of confidentiality of report ya, dimana di sini meyakinkan bahwa meyakinkan si pembaca proposal jangan sembarangan men-share dokumen ini, karena dokumen ini bersifat rahasia. Ini berbicara tentang proposal ini adalah ngomongin tentang ide bisnis Anda yang berusaha Anda wujudkan, dan bila proposal ini bocor ke luar, ada kemungkinan ide Anda bisa dicuri oleh orang, ide bisnisnya. Jadi ini harus ada kesepakatan antara si pembaca proposal yang Anda targetkan untuk bisa Anda rekrut menjadi mitra Anda dalam pendanaan. Tentunya harus ada komitmen ya di antara dua belah pihak. Selanjutnya pada bagian berikutnya adalah ini ringkasan eksekutif ya, sebelum si pembaca usaha atau pembaca proposal usaha ini masuk ke bagian rencana yang komplit. Dia akan cenderung membaca ringkasan eksekutif yang berbicara tentang apa konsep atau modal bisnis yang Anda rencanakan ini, konsep atau terus apa keunikannya, keunggulannya kira-kira dibandingkan dengan industri yang sejenis. Siapa individu-individu yang menjalankan bisnis ini, berarti Anda berbicara tentang diri Anda dan juga tim, dan kenapa Anda berkompeten dalam menjalankan bisnis ini, tentunya harus ada disebutkan di ringkasan eksekutif ini. Lalu bagaimana cara menghasilkan duitnya ya, bagaimana mendapatkan profit dari bisnis yang Anda usahakan ini, atau menghasilkan value atau nilai dari bisnis yang sedang Anda usahakan. Nah, biasanya ini panjangnya halamannya 2-3 halaman terkait dengan ini, tergantung dengan kontennya ya. Kontennya kalau semakin Anda rinci, semakin Anda kemarin di pertemuan sebelumnya di
video e-learning sebelumnya, saya sudah sebutkan bahwa semakin besar skopnya, semakin unik produknya, tentunya Anda terus akan menjelaskan secara lebih detail lagi sehingga bisa saja lebih tebal. Cuma kita harapkan dari ringkasan eksekutif ini punya gambaran umum terhadap apa yang Anda rencanakan dalam proposal ini. Ya. Selanjutnya setelah ringkasan eksekutif, kita akan sampaikan apa kita memperkenalkan apa sih perusahaan kita ini, berbicara tentang apa gitu ya. Di sini bagian ini kita meninjau mengenai produk, jasa, dan operasional perusahaan secara garis besar ya. Berbicara tentang ini ada Anda silahkan bikin sub bagian sesuai dengan keinginan atau tampilan Anda seperti apa. Cuma di bagian deskripsi usaha ini sebagian besar berbicara tentang sub bagian yang pertama itu tentang perusahaan. Ini ngomongin tentang perusahaan apa saja. Anda tinggal baca saja pertanyaan-pertanyaannya. Kira-kira apabila sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, berarti deskripsi usaha Anda sudah oke ya pada bagian ini. Ngomongin tentang apa visi dari perusahaan, misinya, seberapa besar ukuran bisnis, apakah ini bergerak di usaha bidang kecil, skala kecil, menengah, ataupun Anda sudah siapkan ini untuk usaha besar, atau bahkan Anda sudah merencanakan ini adalah bisnis startup ya. Tentunya perencanaan juga harus lebih matang di sini. Terus menjelaskan produk dan jasa yang Anda tawarkan. Anda bisa tampilkan foto prototipe produk dan jasanya. Terus apa keunggulan produk dan jasa yang Anda tawarkan ke pasar ini, apa yang baru dari hal ini, apa yang unik dari produk dan jasa ini. Ini harus Anda sampaikan di bagian subbagian ini ya. Terus subbagian berikutnya adalah berlokasi di mana. Mau itu nanti lokasi pabriknya, mau itu lokasi kantornya, lalu aset perusahaan yang sudah dipunyai apa saja, dan apa yang mau aset perusahaan yang akan Anda rencanakan untuk dimiliki gitu ya. Ini mesti disebutkan di bagian ini. Lalu di deskripsi perusahaan tentunya nanti Anda akan berbicara tentang siapa sih pengusahanya. Nah, itu sedikit latar belakang, apa yang melatar belakangi kenapa Anda mau bisnis usaha yang Anda rencanakan dalam bisnis plan ini ya. Oke, kemudian bagian berikutnya adalah analisis lingkungan dan industri ya. Di sini panduan penulisan ini setelah Anda nanti bikin ini tinggal di delete saja ya. Karena ini ini hanya panduan, tapi yang sebenarnya Anda tulis di bagian A, B, dan C gitu. Ya, cuman untuk mempermudah Anda di template ini saya siapkan panduan penulisan kira-kira apa saja yang diperlukan untuk ditulis di sini. Nah, di bagian analisis industri atau juga analisis lingkungan ini sebenarnya menganalisa eksternal dari usaha Anda. Kira-kira apa saja faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi usaha Anda. Nah, di sini di bagian A ini pandangan masa depan dan tren, bagaimana Anda meramal ya. Kira-kira nanti ke depannya seperti apa proyeksi keberhasilan usaha Anda ya terkait dengan industri yang ingin Anda geluti ini ya. Kemudian di sini juga Anda akan menganalisa kompetitor ya, pesaing, strategi-strategi mereka sehingga di sini si pembaca proposal ini mengerti bahwa oh ternyata industri ini sudah ada sebelumnya, cuma mereka hanya sampai di level mana. Lalu nanti akan membandingkan dengan strategi yang akan Anda sampaikan. Di sini juga analisa kompetitor, lalu di bawahnya apa yang membedakan Anda dengan kompetitor ya. Jadi jangan sampai strategi Anda dan kompetitor sama, malah mencoba untuk menyaingi mereka, tapi sebenarnya Anda mencoba membangun strategi baru atau memperkenalkan produk baru Anda dengan cara yang berbeda sehingga pasar sasarannya di sini akan lebih terspesifikasi lagi. Jadi si pembaca proposal, calon investor maupun yang akan meminjamkan Anda dana akan lebih gampang memahami posisi usaha Anda di mana nantinya. Mereka tentunya akan menganalisa sendiri juga dari informasi yang Anda sampaikan di sini ya.
Terus di bagian berikutnya ini ada rencana produksi dan operasional ya. Nah, di bagian ini menjelaskan secara detail bagaimana produk atau barang ya, barang maupun jasa itu diproduksi, mendeskripsikan juga proses manufakturnya secara lengkap. Bagian ini juga menjawab pertanyaan apakah menggunakan outsource dan disebutkan siapa subkontraktornya ya, apa alasan subkontraktor tersebut dipilih. Hal-hal semacam itu ini lebih kepada proses produksi pada rencana bagian A, rencana produksi ya. Dimana di sini proses produksi, lokasi produksi disebutkan, mesin dan peralatan yang diperlukan, siapa saja informasi supplier, dan juga mungkin Anda bermitra juga dengan distributor atau mitra-mitra lainnya ya, sebutkan di sini. Sehingga ini di sini bisa melihat keberlanjutan kegiatan produksi Anda sampai di level mana. Si investor dan yang akan meminjamkan dana untuk Anda akan juga menganalisis dengan caranya sendiri gitu. Sehingga informasi-informasi tersebut penting bagi mereka. Lalu bagian berikutnya ini ada ya rencana operasional. Bedanya rencana operasional dengan rencana produksi. Ini berbicara kalau tadi ngomongin tentang bagaimana memproduksi, menciptakan produk ya, sampai dia finish. Sekarang bagian setelah kegiatannya produksi selesai, muncullah produk. Produk itu nanti bagaimana nanti menyampaikannya atau mendistribusikannya ke si konsumen ya. Di sini tentunya nanti operasional perusahaan, contohnya ini akan beda, perusahaannya akan buka dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu ya. Terus akan dibantu oleh beberapa staff. Lalu di sini Anda sebutkan dalam proses pemesanan atau pemilihan produk, Anda gambarkan kira-kira flow pemesanannya seperti apa, mulai dari apakah nanti pre-order, apakah nanti si konsumen itu pesan melalui website yang sudah ready stock, terus di packaging apa segala macam, sehingga nampak di sini kalau misalnya Anda keunikan dari produk Anda atau keunggulan dari produk Anda adalah menyampaikan ke konsumen secara cepat dan efektif. Berarti di sini yang perlu Anda gambarkan di bagian ini flow, bagaimana flow itu menggambarkan Anda itu benar-benar memangkas waktu sehingga produk itu sampai dengan ke konsumen dalam waktu yang cepat. Kalau memang Anda mengunggulkan kecepatan ya. Dan berikutnya ada lagi, ini ada tadi sudah ada rencana produksi dan operasional, dan ini sekarang rencana pemasaran ya. Di rencana pemasaran ini mendeskripsikan kondisi pasar serta strategi yang berhubungan dengan bagaimana produk yang Anda hasilkan itu didistribusikan, terus bagaimana dia menetapkan harga dan bagaimana mempromosikannya ya. Terkait dengan ini, kalau misalnya di program studi yang basicnya ekonomi pasti udah kenal dengan 4P. P-nya tadi udah kita jelaskan di bagian analisis industri dan deskripsi perusahaan ya, tentang produknya itu keunggulannya tentang apa saja. Nah sekarang kita 3P berikutnya, price, place, and promotion. Nah ini disebutkan harganya, Anda main di harga berapa, karena tadi di sebelumnya Anda sudah menetapkan di bagian analisis industri pasar sasaran. Tentunya ini nanti bagian pemasarannya harus mencocokkan dengan apa yang sudah Anda targetkan. Harganya kalau gampangnya ada kelas menengah ke bawah, ada menengah ke atas, kelas menengah, kelas bawah, dan kelas atas ya. Terus pendistribusiannya seperti apa, channel yang Anda perlukan. Lalu kegiatan promosinya dalam bentuk apa? Kalau misalnya lebih luas berarti Anda harus targetkan promosi yang menjangkau pasar yang luas. Tapi kalau misalnya skopnya kecil, bagaimana memanfaatkan kegiatan promosi dengan media untuk yang cocok ya dengan yang kecil ya. Selanjutnya yang tak kalah pentingnya juga, ini rencana organisasi ini berfungsi nanti menggambarkan kepada calon investor dia itu di posisi siapa. Kalau misalnya dia sebagai investor, kepemilikan usaha siapa yang punya ya, kepemilikan usaha siapa di antara tim itu, apakah milik bersama, bentuk usahanya firma kah, atau CV, Komanditor Ventura ya, atau perusahaan terbuka.
Ini perlu Anda tegaskan di sini, kepemilikan usaha perseorangan atau bagaimana, ya, sehingga dia tahu kira-kira siapa yang aja yang terlibat di sini. Struktur organisasi nanti Anda gambarkan aja di sini. Struktur organisasi dalam bentuk pagan dihubungkan oleh garis otoritas, ya. Silakan Anda ini mulai dari ketua atau dari direktur apa segala macam. Terus personal yang terlibat, si pemilik siapa, yang menjalankan usaha siapa, terus nama-nama yang lainnya. Terus ini pola kemitraannya seperti apa, dia akan melihat sampai sebesar mana juga dalam bisnis ini kemitraan itu mencampuri urusan internal Anda. Kalau bisa Anda sudah bisa memisahkan, jangan sampai kemitraannya itu dalam organisasi, yang dalam struktur organisasi, tapi di sini kita butuh bermitra dengan siapa aja, mitra kita itu siapa aja. Nah, di sini di bagian ke-7 ini ada penilaian risiko. Di sini penilaian risiko mengidentifikasi bahaya potensial yang terjadi, terus strategi-strategi alternatif untuk mencapai sasaran, segala macam apabila risiko itu terjadi, evaluasi kelemahan bisnis, munculnya teknologi-teknologi baru dan lain-lain, ya. Ini juga termasuk bagaimana Anda mampu melihat risiko. Mungkin secara garis besar tadi sudah ada di pandangan masa depan dan tren ini. Anda ulas sedikit, cuma nanti lebih spesifiknya risiko dibahas di bagian ke-7 ini. Dan yang ini yang terakhir ini adalah bagian ke-8, ini tentang rencana finansial, ya. Gimana rencana finansial ini ngomongin tentang perkiraan arus kas atau cash flow, terus analisis break even, titik balik modalnya, kapan itu terjadi balik modalnya, pada penjualan keberapa, itu bisa harus Anda siapkan di sini rencananya. Dan ini di sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa usaha business plan itu ngomongin tentang feasibility study. Feasibility study yang diperlukan oleh investor dan yang meminjamkan dana itu ada 3, ya. Marketingnya, terus keunggulan produk, yang terakhir, yang paling penting itu ya finansialnya. Ini harus dilihat feasibility study, visible kah dia itu dilakukan. Nah, bagi yang sudah ada beberapa program studi perkuliahan yang sudah mengambil studi kelayakan usaha atau evaluasi proyek, ya, beberapa yang bukan prodi yang bukan non ekonomik, ya. Pasti ada juga ya, seperti di Fakultas Teknik tuh ada beberapa yang prodinya menawarkan mata kuliah evaluasi proyek. Nah, ini juga bisa pasti sudah familiar tentang net present value, IRR, net BC dan gross BC, payback period, ya. Ini pasti udah kenal. Cuma kalau misalnya bagi yang belum ada mengambil mata kuliah ini ataupun di semester-semester awal, ya Anda cukup membuktikan bahwa nanti usaha Anda ini tidak besar pasak daripada tiang, ya. Jadi harus ada profitnya, jangan sampai defisit. Anda membuktikannya itu di situ saja. Tapi kalau untuk yang benar-benar bikin bisnis plan yang serius, ini tentunya diperlukan. Hitung aja present value-nya, nanti ukuran antara 3 tahun atau 5 tahun yang paling ini, ya. Paling lama, jangan terlalu lama-lama kali, karena ini perencanaan itu dalam 1 tahun aja atau dalam beberapa bulan aja udah bisa berubah. Nah, itu dia rencana finansial. Terakhir dilengkapi dengan lampiran-lampiran. Di lampiran-lampiran ini ya terkait yang paling penting tuh kayak ini, daftar data yang Anda peroleh untuk mendukung feasibility study Anda itu, riset pasar, riset keunggulan produk, ya. CV tim pengusaha, surat-surat legalitas, ya. Mungkin ada kontrak dengan Anda sudah mulai membangun hubungan dengan mitra, pasti bisa tunjukkan kontraknya. Terus kalau di atas ini di rencana finansial bikin table cash flow kan lumayan panjang tuh, bisa saja nanti di lampiran dibikinkan yang lengkapnya, ya.
terus kalau misalnya, nah ini kalau lebih gampang, misalnya Anda sudah melakukan kegiatan mendesain model bisnis melalui bisnis model canvas ya, BMC. Nah, ini akan mempermudah Anda, setidaknya ada gambaran di bisnis model canvas Anda, nanti akan menjadi seperti apa bisnis ini. Dan itu sebenarnya dari bisnis canvas itu, bisnis model canvas, Anda pindahkan ke dalam bentuk bisnis plan. Dan ini akan di bisnis plan akan membahas yang lebih detail lagi. Kalau misalnya di bisnis model canvas kan nggak sekomplit yang bisa disampaikan oleh bisnis plan. Jadi mulai dari bisnis model canvas, Anda juga udah bisa melihat celah-celah keunggulan usaha Anda dibandingkan yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, silakan tambahkan lampiran-lampiran lain ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang outline of business plan. Saya rasa Anda sudah, dengan pengetahuan tersebut, Anda sudah bisa menyusun business plan Anda. Nah, di bagian ini, setelah Anda sudah selesai menyusun business plan, di sini kita akan coba sampaikan bagaimana sih cara menggunakan dan mengimplementasikan business plan tersebut. Satu yang perlu kita ketahui bahwa dari video sebelumnya juga saya sampaikan bahwa business plan itu didesain untuk memandu Anda ya, selama menjalankan bisnis. Mungkin Anda siapkan business plan itu selama 3 tahun atau 5 tahun paling lama. Cuma di tahun pertama, ini akan berfungsi sekali, akan memandu Anda di tahun pertama, 1 tahun pertama. Kenapa Anda sudah mulai masuk ke lapangan usaha ya, lapangan yang sebenar-benarnya berbisnis. Di situ ada kemungkinan Anda akan menemukan problem-problem yang sebenarnya tidak teridentifikasi di bisnis plan Anda. Pada saat itu Anda nanti mulai memodifikasi lagi bisnis plan Anda untuk tahun-tahun berikutnya. Sebagai contoh, misalnya bisnis plan Anda siapkan di tahun 2019, usaha Anda jalankan di 2020 di Indonesia. Ternyata di Indonesia dilanda COVID-19 di awal tahun. Otomatis itu kan belum ada Anda rencana mungkin nggak tergambar di tahun 2019 bakal terjadi seperti itu. Seperti kejadian di tahun 2020 gitu ya. Sehingga Anda harus memutarbalikkan strategi Anda. Tetap aja kita udah jalan 1 bulan atau 2 bulan, Anda sudah, ini new venture padahal brand Anda baru-baru dibangun nih pada saat ini gitu. Sementara Anda sudah dilanda dengan cash, bahkan global ya, cashnya ini lumayan berpengaruh besar terhadap usaha Anda yang baru Anda bangun. Pada saat itu Anda harus mencoba untuk mencari strategi-strategi. Jadi makanya bisnis plan ini, kalau misalnya kita bikin umurnya 10 tahun itu agak riskan kita untuk meramal apa yang terjadi 10 tahun ke depan. Sementara kita untuk meramal beberapa bulan ke depan aja masih kalah oleh yang namanya case-case yang dadakan seperti COVID-19 ya di tahun 2020. Lalu di sini bagaimana mengimplementasikannya? Yang kedua itu di strategi should contain control points ya. Di sini tentunya nanti ada poin di 3 bulan pertama apa yang Anda targetkan. Nanti nampak di arus cash flow-nya. Jadi 3 bulan pertama Anda mendapatkan penjualan berapa? Kalau misalnya tidak tercapai, apa kira-kira yang menghalanginya? Pasti Anda sudah punya datanya, ya. Jadi ada tidak menutup kemungkinan Anda berinisiasi untuk membuat plan-plan yang kemungkinan kalau misalnya setelah Anda lihat di bagian ke assessment of risk ya, penilaian risiko, Anda melihat risiko-risiko ada yang bermunculan, Anda tidak menutup kemungkinan Anda akan menerapkan strategi-strategi solusi yang sudah Anda sampaikan ya. Di sini ada lagi kalau misalnya tidak sesuai plan, ya udah Anda balik lagi untuk mencoba merekayasa atau perencanaan ke bulan-bulan berikutnya seperti apa. Lalu tanpa
perencanaan yang bagus, nah akibatnya di karyawan Anda juga akan bingung, sebenarnya usaha ini jalan untuk apa sih gitu. Ya, di sini menekankan di bagian ketiga ini employees ya, staff Anda gitu ya. Kalau misalnya perencanaannya nggak clear atau apa segala macam, bukan hanya Anda yang bingung, tapi karyawan Anda juga akan bingung. Sebenarnya tujuan perusahaan kita apa? Makanya di bagian pertama itu di outline business plan itu visi dan misi perusahaan apa. Lalu nanti akan tergambar dari program-program yang akan Anda lakukan selama 1 tahun, 2 tahun, dan tahun ketiga. Lalu bisa saja bisnis gagal karena ketidakmampuan si entrepreneurs menjalankan rencana secara efektif. Nah, ini sudah kita sebutkan di slide pertama tadi ya. Ternyata tidak mampu si pengusaha untuk menjalankannya. Jadi kita harus paham juga kalau misalnya nggak untuk mengimplementasikannya, kita harus benar-benar melihat apa sumber daya resource yang perlu kita tambahkan kepada disuntikkan kepada usaha kita ini, sehingga nanti perencanaan Anda ini berjalan dengan sukses. Nah, kalau misalnya terjadi hal-hal yang semacam tadi, Anda perlu mengupdate perencanaan Anda. Jadi, di sini Anda harus sensitif melihat perubahan-perubahan di perusahaan Anda, di industri sekitar Anda, environment ya, di lingkungan-lingkungan sekitar, dan juga perubahan pasar. Tidak menutup kemungkinan nanti kompetitor-kompetitor lain juga punya strategi-strategi baru. Ya, Anda harus mengupdate, balik lagi mengupdate bisnis plan Anda. Lalu Anda mengidentifikasi ya, mendetermine what revisions are need. Jadi revisi seperti apa aja yang perlu dilakukan untuk merubah bisnis plan Anda sesuai dengan kondisi yang terjadi. Nah, di sini entrepreneurs akan merasa ditolong oleh bisnis plan yang sudah kita update tadi untuk memaintain ya, mengelola target-target dan tujuan-tujuan yang masuk akal gitu ya. Lalu yang kedua, di sini juga akan menolong si entrepreneurs untuk perusahaan yang baru ini akan sesuai dengan jalurnya, sehingga untuk peluang dia untuk sukses lebih besar lagi ya. Nggak apa-apa mengupdate plan itu. Kalau misalnya di updating plan itu berarti untuk perencanaan jangka pendek, terus untuk jangka panjangnya untuk tahun kedua dan tahun ketiga. Nanti di 1 tahun pertama harus diuji bisnis plan Anda. Nah, demikian bagian terakhir dari business plan ya, yaitu writing the business plan, dan tambahannya itu how to use and implement the business plan sudah saya sampaikan pada video kali ini. Saya harap Anda sudah bisa menyusun ya business plan sesuai dengan ide yang ingin Anda wujudkan. Semoga sukses.